Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Noviana Fitri dari kelas Jurnalistik 1C. Jadi di video kali ini saya akan mereview film bertema psikologis yang berjudul Orphan. Oke, sebelum bahas filmnya, kita bakal nonton dulu trailernya. We're seeing kids for the first time this weekend. I'm ready to adopt. Adopting an older child is not an easy decision. My name is Esther. Why aren't you down at the party? I've never really seen the point of it. I guess I'm different. There's nothing wrong with being different, you know. This is an extraordinary little girl. She's very mature for her age. You seem to have made quite a connection. Is this your house? It's your home, too. You're just as much part of this family as Danny and Max. It's a pleasure to meet you. This is our new student, and I'd like you all to make her feel very welcome today. Oh, look. Little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. Esther? What are you doing? Something's happening to cause Esther to feel this way. I think there's something wrong with Esther. We need to know what we're dealing with. Trouble does have a way of finding her. What kind of trouble? My name is Dr. Varava. I'm calling from the CERN Institute. I don't understand. How can they have no record of her being there? There has to be some explanation. The orphanage has never heard of her. I don't think Mommy likes me very much. Why was she at your hospital? Oh my God. I love you, Daddy. I can't do it anymore. I have a surprise for you, Mommy. That's the story that's the glory of love. Esther? Esther? Oke, jadi sinopsis dari film ini adalah sejak mengalami keguguran anak ketiga, kehidupan keluarga pasangan Kate Coleman dan John Coleman mulai mengalami permasalahan. Kehidupan keluarga yang semula harmonis kini mulai sedikit guncang, apalagi ketika Kate mulai dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi ke psikolog untuk berkonsultasi. Nah, menurut sang psikolog, mereka disarankan untuk mengadopsi anak. Sebelumnya, pasangan Kate dan John memiliki dua orang anak, yaitu Daniel dan Max. Max adalah seorang gadis kecil yang secara fisik mengalami kekurangan dalam indera pendengaran dan pengucapan. Max sangat menginginkan kehadiran seorang adik, dan ia terus-menerus menanyakan hal ini kepada ibunya, karena ia membutuhkan teman untuk bermain. Akhirnya keduanya pun lantas memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dengan harapan dapat memulihkan kondisi keluarganya seperti semula. Dengan segera mereka mengunjungi sebuah panti asuhan Santa Maria untuk mencari calon anak yang akan mereka adopsi. Sampai di sana perhatian mereka tertuju pada seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang terlihat sangat lugu. Anak itu ditemui ketika sedang melukis di lantai atas. Keduanya pun lantas memutuskan untuk mengadopsi anak bernama Esther ini. Nah, setelah sampai di rumah keluarga Coleman, Esther diperkenalkan dengan anggota keluarga lainnya dan mulai beradaptasi dengan mereka. Pada awalnya Esther terlihat seperti anak-anak biasa pada umumnya, namun tampaknya Daniel kurang menyukai kehadiran Esther sebagai anggota baru keluarganya. Daniel juga mendapat ejekan dari teman-temannya karena Esther selalu mengenakan pakaian aneh, kalung yang diikat di leher hingga menggunakan gelang. Sejak adanya kehadiran Esther, beberapa hal misterius mulai terjadi. Berawal dari jatuhnya Brenda, teman Esther di taman bermain, terbunuhnya Suster Abigail dari panti asuhan yang akan memberitahu semua informasi tentang Esther, Daniel yang hampir tewas karena rumah pohonnya terbakar, hingga Esther yang mulai menyalahgunakan cinta dan sayang dari John, suami Kate yang sangat memanjakan Esther.
Di sekolah, Esther juga menaruh dendam pada Brenda, teman satu kelas yang selalu mengejeknya. Ia mendorong Brenda di taman bermain hingga tersungkur pada papan seluncur dan kakinya mengalami patah tulang. Selain itu, Esther juga membunuh Suster Abigail yang akan berkunjung ke rumahnya untuk memberitahukan informasi tentang Esther. Ia memukul wajah Suster Abigail menggunakan palu hingga tewas. Nah, sejak saat itu, Kate mulai curiga bahwa semua kejadian ini ada kaitannya dengan Esther. Tetapi tak ada yang percaya pada ucapan Kate. Mereka hanya mengira Kate masih berhalusinasi, namun Kate terus menyelidiki dari mana asal-usul Esther karena Esther tercatat datang dari wilayah Rusia. Tetapi setelah diklarifikasi, Esther tidak berasal dari sana. Melihat tingkah laku Esther, ia terlihat mengalami kelainan jiwa antisosial. Dijelaskan pula bahwa ia adalah seorang penipu ulung, suka mengadu domba untuk hal-hal yang inginkan, bahkan hingga menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang mengetahui semua bentuk kejahatan Esther adalah Max. Bahkan Max ikut membantu dalam misi kriminal itu karena Max telah diancam oleh Esther dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Max mengidap tunarungu dan tuna aksara, ia mengungkap semua kejahatan Esther dalam bentuk gambar. Namun belum sampai kejahatan itu terungkap, semua bukti yang digambar oleh Max telah dilenyapkan terlebih dahulu oleh Esther. Melihat perilaku istrinya pun, John meminta tolong kepada Esther agar ia melakukan sesuatu kepada Kate sebagai bentuk rasa kasih sayangnya. Akhirnya Esther pun memetik bunga-bunga yang tertanam di atas makam Jessica, anak ketiga Kate yang mengalami keguguran. Melihat hal itu, Kate sangat histeris karena sebelumnya Esther telah mengetahui seberapa pentingnya bunga itu bagi hidup Kate. Lalu dengan sangat lihai dan licik, Esther memutarbalikkan fakta dan mencuri perhatian John. Esther pun membakar semua bukti yang ia dapat di rumah pohon Daniel. Tragisnya Daniel sedang berada di dalam pohon tersebut dan nyawanya hampir tak terselamatkan. Nah, melihat kondisi Daniel yang sekarat, Esther semakin berusaha untuk membunuhnya karena Daniel juga telah mengetahui semua kejahatannya. Melihat kejadian itu dengan berusaha keras, Kate pun mencari informasi tentang Esther. Akhirnya ia menemukan alamat yang bertuliskan Sarn Institute dalam Alkitab Esther. Awalnya Kate mengira Sarn Institute adalah sebuah panti asuhan, tapi ternyata tempat itu merupakan sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Nah, menurut data yang tertulis di Sarn Institute, Esther mempunyai nama asli Lina Klammer yang lahir pada tahun 1976 dan sudah berumur 33 tahun. Ia mengidap kelainan hormon langka bernama hypopituitarism yang menyebabkan kekerdilan proporsional, maka terlihat seperti anak kecil. Ia juga mempunyai bekas luka di pergelangan tangan dan lehernya, diduga karena ia merupakan pasien yang sangat liar dan ia selalu mencintai suami dari keluarga yang mengadopsinya. Jadi sebelum Esther ikut dengan keluarga Coleman, ternyata Esther pernah membunuh dan membakar rumah dari keluarga sebelumnya dikarenakan cinta Esther ditolak oleh ayah yang mengadopsinya. Kate pun lantas mencari Max dan akan membawanya keluar dari rumah, namun Esther tidak terima dan mencoba membunuh mereka berdua. Setelah melewati pertarungan yang sengit, akhirnya Esther tewas di dalam danau es dan membeku. Selain itu, kaitannya film ini dengan materi psikologi adalah dalam film ini menceritakan kisah seseorang yang mengidap hormon langka, sehingga dalam menjalani kehidupannya ia cenderung berbeda dengan manusia lain pada umumnya karena mengalami keterlambatan perkembangan psikologis. Oke, setelah menjelaskan alur cerita dari film Orphan ini, sekarang saya akan membahas aspek psikologis yang terkandung di dalam filmnya. Jadi menurut saya, Esther ini memiliki kelainan hormon yang langka sehingga dirinya terlihat seperti anak berumur 9 tahun, padahal umurnya sudah mencapai 33 tahun. Dalam film ini, Esther memiliki perasaan pada ayah angkatnya, John Coleman. Esther merupakan seorang psikopat keji dan selalu menggoda ayahnya ketika ibunya sedang tidak ada di rumah. Selain itu, Esther juga selalu merasa puas ketika membunuh seseorang agar rahasianya tidak terbongkar. Hal ini merupakan ciri-ciri dari seorang psikopat, yaitu pandai berbohong. Dia mengambing hitamkan ibu angkatnya dengan membuat ibunya marah hingga menarik tangannya, lalu dia lari dan mematahkan tangannya sendiri seolah-olah ibunya lah yang mematahkannya. Hal ini juga merupakan salah satu ciri dari seorang psikopat, yaitu manipulatif. Dan di balik semua hal ini, Esther telah merencanakan semuanya, yaitu dengan cara menggambar seisi kamarnya. Baik, sekian review singkat yang dapat saya terangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.